Oke, Mas Bro dan Mbak Bro, kali ini kita akan bahas tanaman yang sangat unik dan punya tekstur atau serat yang luar biasa indah ya. Kalau kita menggunakan plistur ya, terutama plistur boyo atau plistur yang mahal ya, itu biasanya tanaman ini menjadi sebuah artistik yang sangat keren ya, menarik. Biasanya kalau tempat nongkrong, kafe, tempat duduk, kemudian meja, kursi, biasanya terbuat dari tanaman ini. Nah, ini kita akan bahas kenapa sih saya mungkin bahas term besi, karena tanaman ini memang tanaman yang memang sangat cepat besar ya, sangat cepat besar, sangat mudah dipanen, dan yang paling penting harganya mahal karena bentuk teksturnya yang sangat indah. Jadi, dan manfaat tanaman ini yang lain adalah dari segi kesehatan ini sangat menyehatkan, karena ini tanaman ini memang fungsi daunnya, pohonnya ini luar biasa. Daunnya ini bisa menyerap karbon dioksida itu dalam 1 tahun bisa jutaan kubik ya, itu bisa diserap. Makanya jalan-jalan kayak di Jawa, di Kudus dan Semarang ini ditanami tanaman ini supaya bisa mengurangi polusi udara ya, terutama dari unsur-unsur karbon monoksida. Kemudian yang spesial yang selanjutnya adalah dari akarnya. Akarnya ini menjalar kemana-mana sehingga tanaman ini bisa berkembang dengan cepat karena memang pertumbuhan akarnya luar biasa cepat dan menjalar kemana-mana. Kemudian tanaman ini, ciri khas tanaman ya adalah dikotil ya, dia akarnya ke bawah, akar tunggangnya ke bawah. Nah, ini kalau digunakan dengan teknik saya, Mas Pandu ya, dari Semarang ini, bisa dipersingkat. Nah, usia jati, usia tanaman-tanaman yang katanya, konon katanya belasan tahun, 20-an tahun, 15 tahun, masih kecil, bisa dipersingkat. Nah, salah satunya adalah dengan metode atau teknik membuat lubang tanaman dengan kedalaman 1 meter ya. Bukan berarti dilepkan semua, bukan ya. Jadi tanaman tetap di bawah itu, tanahnya itu tetap tanah, tapi tanahnya itu sudah digemburkan sehingga nanti ketika dia dewasa, akar tunggangnya, karena memang akar tunggang ini adalah sebagai fungsi utama dalam tanaman, sebagai sumber ya, sumber pencari makanan yang utama, kita harus menjamin akar tunggang ini berkembang atau tidak, bagian tanahnya tidak padat. Nah, ini sudah dikembangkan oleh teman-teman saya yang dari Jawa Tengah, itu menggunakan teknik batu 3 ya. Bukan hanya teknik menggali tanahnya yang dalam, tapi kita harus juga memperhitungkan bagaimana. Nah, ini kan nih kalau kita lihat akarnya ya, akarnya besar-besar ya. Kalau lihat akarnya besar-besar, kemudian akarnya menjulur kemana-mana. Jadi dengan memperluas penampang sebuah penyerapan, itu kita bisa memaksimalkan nutrisi yang baik itu dari dalam tanah, kemudian di sekitar pohon ya. Ini memperluas area. Dengan cara gimana? Dengan cara kita meletakkan batu. Nih, teknik batu 3 saya akan gunakan ini ya. Ini kalau masih kecil pakai batu, nggak usah besar-besar ya, karena ini kalau masih kecil tanamannya, akarnya masih belum besar ya, nanti dia akan secara otomatis terpisah. Batu 3 itu meletakkan batu bukan di dalam ya. Ketika tanaman itu sudah mau diuruk semua ya, atau istilahnya di apa namanya, ditimbun semua, kita usahakan akarnya, ini akar timbunan ya, akar atasnya, bagian atas itu kita taruh batu 1, 2, 3
namanya teknik batu tiga. Jadi memanfaatkan penampang tanaman supaya tanaman ini bisa mencari makan lebih dengan frekuensi yang lebih luas lagi dengan menyebar. Nah, teknik batu tiga ini bukan hanya memperluas akar penampangnya. Dengan merontokkan ini ya, akar serabut itu akan menjadi terganggu sehingga cabang-cabangnya ini, cabang akar serabut untuk mencari makanan itu menjadi lebih banyak sehingga nutrisi tanaman yang akan dibutuhkan seperti NPK ya, itu secara otomatis akan terpenuhi secara maksimal. Nah, kemudian kenapa kok harus ada batu tiga? Batu tiga ini adalah fungsinya biar dia memecah, bukan hanya memecahkan, tetapi dia fungsinya biar tanah bagian atas ini tidak padat sehingga tanah ini akan mudah sekali mudah sekali ini ya, nggak padat ya. Jadi tanah ini akan menjadi tanah yang pori-porinya dia lebar sehingga tanah atas ini menjadi nafasnya tanaman sehingga tanaman ini bisa memaksimalkan, salah satunya adalah matahari. Nah ini, dan ini udah diuji coba ya Mas Bro dan Mbak Bro, dan sekian ini saya mau akan mencoba teknik batu tiga ini untuk tanaman-tanaman yang serabut dengan saya juga memaksimalkan, karena memang akarnya bukan hanya ke samping tapi ke bawah juga. Saya akan memaksimalkan teknik batu tiga ini dengan kedalaman yang maksimal. Nanti kita simak video yang selanjutnya, saya ketika akan bangun pagar, kebetulan saya tanam buah pinang nanti kelilingnya, kemudian ada cabai. Nah, di tempat saya nanti saya akan praktekkan untuk Anda video khusus ya. Ini penelitian ya, penelitian karena memang teknik batu tiga ini sering digunakan. Kata teman-teman ini belum bisa digunakan ke ke tanaman yang akarnya serabut, dan saya berkeyakinan karena dia memperluas penampang dan batu ini sebagai salah satunya penopang sehingga akarnya menjadi banyak. Jadi dia akan memperluas area penyerapan nutrisi sehingga nutrisi itu bisa didapatkan di segala arah. Nah itu keren sekali. Nah ini, dan saya nggak terpikirkan ya, ke Mas Pandu ini memang hebat ya. Saya nggak terpikirkan bahwa kalau kita ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang memang dia suka nyetek, dia suka batang stek yang batangnya itu adalah akarnya akar tunggang, bisa digunakan ini supaya pertumbuhan tanaman itu lebih cepat ya. Contohnya nih di jati ya, di jati dan mahoni. Teman-teman yang di Jawa mungkin sudah biasa menerapkan ini, dan mohon maaf ya, saya buka ini untuk konten YouTube ya, untuk konten dan bagi-bagi ilmu ya. Saya bagi untuk teman-teman sekalian, teman-teman kita ya, yang belum tahu bahwa nanam jati atau nanam tanaman seperti ini itu butuh waktu yang cukup lama, 20 tahun sampai 15 tahun sampai 25 tahun. Nah, ini bisa dipersingkat ya Mas Bro. Bahkan tanaman jati teman saya itu bisa panen 8 tahun ya, 8 tahun ya. 8 sampai 9 tahun itu bisa dipercepat dengan standarnya biasanya dengan lilitan ya, lilitan yang luar biasa ya, 30-an yang segini ya, lilitan segini ya, 30 sentian apa ini, segini ya, itu bisa dipanen jati itu. Kalau jati itu segitu kecil segini aja yang sebambu itu bisa usianya, biasanya usianya sampai 15 10 tahun lah ya, apa 5 tahun 7 tahun. Ini bisa dipanen dalam tempo 8 sampai 9 tahun. Luar biasa. Ya, itu sangat luar biasa. Teknik ini saya bagikan untuk teman-teman sekalian ya. Teknik yang belum ada mungkin di video-video yang lain ya. Teknik batu tiga hanya di video saya, mempercepat umur tanaman ya, biar batangnya lebih cepat besar.
bisa dipersingkat. Misalnya kayak mahoni kayak pohon sengon ya, yang panennya 5 tahun bisa dipersingkat menjadi 2,5 tahun, 3 tahun, itu dengan ke tingkat besar batangnya itu sama dengan umur 5 tahun. Nah, ini keren sekali ya. Jati pun sudah bisa diterapkan ya. Nah, ini nanti saya coba ini saya akan membuktikan ke teman-teman saya ya, terutama teman-teman saya yang masih meragukan teknik batu tiga di salah satu tanaman yang sifatnya akar serabut. Saya akan contohkan ke pohon pinang ya. Nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya bagaimana teknik menanam pohon pinang dengan teknik batu tiga, teknik terkini, teknik yang belum ada di video manapun ya. Cuman saya yang baru mengupload video ini. Ya, semoga bisa membantu teman-teman yang pengen budidaya kayu, yang pengen tidak ribet, tidak ruwet untuk merawatnya. Nah, ini tinggal pangkas saja ya. Oke, sekian dulu Mas Bro, biar videonya nggak panjangan. Dan Mbak Bro, jadi tanaman yang paling simpel adalah menanam dengan teknik batu tiga, umur bisa dipercepat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.